Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya pada akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Itulah mengapa marilah kita meningkatkan ibadah dan interaksi kita terhadap Al-Quran. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Dan untuk meningkatkan dan menambah semangat dan cinta kita terhadap Al-Quran, marilah kita bersama-sama mengingat kembali keutamaan-keutamaan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku apapun yang kita baca selain Al-Quran di dunia ini, begitu kita membaca di kata pengantar, pasti penulis meminta maaf dan menyadari kekurangan yang ada di dalam bukunya. Berbeda dengan Al-Quran, begitu kita membuka dan membaca setelah surah Al-Fatihah, Allah langsung bersabda, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Al-Quran ini tidak ada keraguan, yaitu semua yang ada di dalam Al-Quran pasti semuanya benar sebagai petunjuk bagi manusia. Allah juga bersabda dalam surah Fatir ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dalam ayat ini bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, beriman kepadanya, serta mengamalkan isinya, yakni melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapat. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran pada hari kiamat, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis lain yang artinya, Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Saudaraku, Sahibul Quran atau Ahlul Quran bukan hanya mereka yang menghafal Al-Quran, tetapi juga siapa saja yang mencintai Al-Quran, siapa saja yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, dan siapa saja yang tindak tanduknya mencerminkan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan akan segera pergi. Adapun Ramadan insya Allah akan datang lagi. Tetapi kita tidak akan tahu apakah kita bisa dapat bertemu kembali dengan Ramadan selanjutnya. Maka 1-2 hari yang tersisa ini, mari kita fokuskan lagi tenaga dan pikiran kita untuk Ramadan. Mari perbanyak membaca Al-Quran, membaca artinya agar kita paham, lalu mari kita amalkan. Saudaraku, tidak akan menyesal bagi orang yang mencintai Al-Quran, yang menghabiskan waktunya untuk mengamalkan Al-Quran. Bahkan kelak pada hari kiamat, waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi terhadap Al-Quran saat di dunia akan menjadi waktu yang sangat kita syukuri. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Malaikat Jibril
sebagai perantara Allah dan Rasul dalam menyampaikan Al-Quran, menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi malaikat terbaiknya Allah. Rasulullah diberikan wahyu Al-Quran menjadi sebaik-baik Rasul. Dan kita umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Saudaraku, semoga tujuan puasa dapat kita raih, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam beribadah pada bulan-bulan selanjutnya meski Ramadan akan berakhir. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.